Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ahmad Fitra, mahasiswa semester 7 program studi pengelolaan agribisnis di kampus Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh. Halo teman-teman semuanya, Bapak, Ibu, dan semua yang melihat video ini. Kita akan mencoba mengupas tentang manajemen kesehatan dan keselamatan kerja. Khususnya pada kesempatan ini kita akan membahas tentang pengendalian terjadinya kebakaran ataupun manajemen pengendalian kebakaran di tempat kerja. Kita kadang mendengar di berita ataupun membaca di koran bahwa kadang sering kita dengar ataupun kita baca terjadi kebakaran besar di sebuah perusahaan, khususnya pabrik-pabrik yang memproduksi bahan-bahan kimia ataupun bahan-bahan peledak lainnya, yang kadang juga disebabkan oleh konsleting listrik ataupun hal-hal lainnya yang menyebabkan terjadinya kebakaran. Kemudian tidak hanya saja perusahaan yang bergerak di bidang industri dan pabrik, bahkan juga kadang kita mendengar terjadinya kebakaran di gedung-gedung seperti gedung sekolah ataupun rumah sakit. Itu terjadi kebakaran tidak bisa kita kendalikan, bahkan kadang ketika kegiatan produksi pun sudah berhenti, tiba-tiba terjadi kebakaran yang disebabkan oleh arus pendek listrik di perusahaan tersebut ataupun terjadi konsleting listrik. Kemudian bahkan di beberapa perusahaan ataupun pabrik ataupun gedung-gedung hendaklah menyediakan ataupun menerapkan segala hal yang dapat mengurangi terjadinya bencana kebakaran ataupun gimana caranya kita agar lolos dari bencana kebakaran tersebut. Di beberapa perusahaan sudah menyiapkan beberapa alat, yaitu alat pemadam ringan yang biasanya disediakan di tempat-tempat yang berpotensi terjadinya kebakaran. Jadi sehingga ketika terjadinya kebakaran di tempat tersebut, kita dapat memadamkannya secara singkat dengan menggunakan alat pemadam ringan yang telah disediakan di tempat ataupun gedung ataupun pabrik ataupun industri tersebut. Kemudian selain adanya alat pemadam ringan, juga hendaklah sebuah perusahaan gedung ataupun lain sebagainya menyediakan seperti alat semprotan ataupun sprinkle yang dapat mengeluarkan air untuk memadamkan api ataupun percikan api yang masih berskala kecil, sehingga dapat dikendalikan dan tidak terjadinya kebakaran secara besar-besaran. Kemudian selain perusahaan ataupun pabrik ataupun gedung tersebut menyiapkan segala alat-alat yang dapat mengendalikan ataupun mencegah kebakaran, juga hendaklah sebuah perusahaan tersebut ataupun gedung tersebut menyediakan tangga darurat untuk kita lari ataupun keluar dari lokasi kebakaran tersebut. Karena biasanya kadang ketika kita berada di dalam sebuah gedung atau rumah, ketika terjadi kebakaran kita akan panik dan akan sulit untuk keluar. Maka dibutuhkanlah sebuah tangga darurat agar kita dapat cepat keluar dari lokasi ataupun gedung ataupun rumah yang terjadi kebakaran tersebut. Setelah dibuat tangga darurat, hendaklah dibuat sebuah petunjuk ataupun tanda tunjuk yang mengarahkan kita mengarah keluar gedung. Karena
kadang contohnya saja baik itu di rumah sakit ataupun di pabrik-pabrik besar, hendaklah dibuat tanda arah keluar ataupun exit agar kita tahu kemana arah kita keluar. Setelah kita melewati tangga darurat, kita tahu kemana arah keluar, maka itu akan mempermudah kita untuk keluar dari tempat kebakaran tersebut. Jadi untuk manajemen pengendalian ataupun pencegahan terjadinya kebakaran ini dapat kita cegah pertama dengan memperhatikan segala alat-alat yang dapat menyebabkan kebakaran seperti listrik. Maka pastikan kondisi listrik tidak dalam kondisi berbahaya ataupun misalnya terjadi kebocoran ataupun lain sebagainya, hendaklah diperhatikan secara berkala dan rutin agar kebakaran dapat kita hindari. Kemudian hendaklah tempat tersebut ataupun perusahaan tersebut ataupun gedung tersebut menyiapkan alat pemadam kebakaran ringan yang dapat mematikan atau memadamkan api ataupun percikan api sehingga tidak jadi membesar dan menyebabkan kebakaran. Kemudian hendaklah tempat tersebut ataupun perusahaan tersebut menyediakan tangga darurat agar ketika terjadi kebakaran yang masih ringan ataupun kecil, kita masih bisa lari keluar dari tempat tersebut sehingga kita selamat. Kemudian juga diberi tanda petunjuk jalan keluar dari gedung tersebut. Semoga kita harapkan sih semua gedung menerapkan sistem pengendalian bencana kebakaran ini, karena kebakaran ini tiba-tiba saja terjadi dan biasanya disebabkan oleh kecerobohan kita, kemudian kadang juga arus pendek listrik yang tidak bisa kita kendalikan. Semoga bencana kebakaran yang dapat menyebabkan banyak korban jiwa dan kerugian secara material dapat kita kendalikan. Demikianlah video dari saya pada kesempatan ini, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.